Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'dah. Saudara-saudara sekalian, masih kita dalam tadarus ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas tema terkait dengan dana yang tidak boleh dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah. Atau pada dasarnya di sini ada dana yang bisa menjadi atau bisa ditarik ke lembaga keuangan syariah tapi tidak boleh diklaim atau digunakan sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 123 tahun 2018 itu telah membahas terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Saudara-saudara sekalian, kenapa fatwa ini kemudian muncul? Tentunya fatwa ini muncul berdasarkan kebutuhan operasional keuangan syariah di lapangan. Karena pada titik tertentu baik lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah maupun lembaga perekonomian syariah yang bisa kita singkat dengan LKS, LBS dan juga LPS itu memerlukan pedoman dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga-lembaga tersebut. Namun dana itu memang harus masuk, ya, harus masuk ke rekening atau ke pembukuan lembaga-lembaga tersebut karena memang transaksinya tidak bisa dihindari dan dibutuhkan untuk kemaslahatan pengembangan lembaga keuangan syariah. Tetapi lagi-lagi setelah masuk, setelah dapat dihasilkan, dana itu tidak boleh menjadi pendapatan dan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga tersebut. Sementara dhawabit, ketentuan dan hudud serta batasan terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah itu sudah diatur dalam fatwa ini, ya, tentunya. Makanya akan kita sampaikan secara detail, mudah-mudahan nanti bisa dipahami secara baik. Firman Allah yang mendasari hal ini tentunya bersifat umum, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Jadi ada larangan memakan harta di antara kita itu secara batil. Jadi tidak boleh kita itu memanfaatkan harta orang lain atau memakan harta tertentu dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah ada unsur ta'awun di antara kita sekalian, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, utamanya ketika kita berinteraksi dengan sesama, itu adalah lebih baik didasari dengan unsur ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalaupun riba itu terpaksa atau transaksi berbasis bunga yang akan menghasilkan riba itu terpaksa dilakukan, maka kemudian nanti bagaimana kita itu menyikapi dana atau hasil dari bunga tersebut yang berbentuk riba. Maka fatwa MUI mengatakan
kalaupun ada dana-dana yang terpaksa harus masuk ke dalam rekening dan pembukuan lembaga keuangan syariah, tapi itu dana tidak dibenarkan, dana riba, kemudian mungkin dari barang yang tidak dihalalkan, maka itu tidak boleh menjadi pendapatan lembaga keuangan syariah tersebut. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, satu kaidah yang cukup menarik, aina mawujid wujidatil maslahatu fasamma hukmullah. Di mana ada maslahah, maka di sana terdapat hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ngapa sih ada dana riba, ngapa sih ada dana denda, apa sih ada dana-dana ini dan itu kok kemudian bisa masuk ke rekening, bisa masuk ke pembukuan lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah? Karena ini berbasis maslahah. Masalahnya apa? Karena ada hal-hal yang memang tidak dihindari, akad-akad ketika hukum Islam itu dilaksanakan belum secara kafah, terpaksa harus dilakukan. Salah satu contoh misalkan denda. Ayat Al-Quran mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum, surat Al-Baqarah. Apabila kita melakukan transaksi utang piutang, kita memberikan pinjaman kepada saudara kita, dan saudara kita itu dzu usratin, saat jatuh tempo itu justru mengalami kesulitan, belum bisa membayar utang kita, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai dia mendapatkan kemudahan, wa antasaddaqu khairul lakum. Sementara kalau disedekahkan itu jauh lebih baik. Ayat ini menggambarkan bahwasanya denda itu tidak dianjurkan dalam Islam. Kita menunggu sampai orang itu mendapatkan kemudahan atau disedekahkan. Ada dua jalan menurut Al-Quran, yaitu menunggu sampai lapang atau disedekahkan, diikhlaskan. Tapi konteks bisnis di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah, kalau ini ayat ini kemudian dilaksanakan secara menyeluruh, maka bangkrutlah bisnis di lembaga keuangan syariah. Ada orang minjam, diikhlaskan, waktu berbulan-bulan tidak membayar kredit, dibiarkan. Maka kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berfatwa boleh memungut denda dari nasabah yang sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, tetapi hasil dari denda itu tidak boleh menjadi pendapatan lembaga keuangan, lembaga bisnis, lembaga perekonomian syariah. Karena apa? Pada dasarnya denda itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Tetapi lil maslahah, untuk keberlangsungan lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah, denda itu kemudian diperbolehkan untuk memberikan pelajaran dan efek jerah kepada para nasabah yang matrul goni dulmun, sesungguhnya dia itu bisa mengkredit, mengangsur, tetapi mengulur-ulur waktu sehingga dia berbuat dolim. Saudara-saudara, itu sesungguhnya salah satu contoh jalbul masoleh, untuk mendapatkan kemaslahatan di era kontemporer yang memang mengharuskan untuk menggariskan sesuatu yang pada dasarnya tidak diperbolehkan gitu. La darara wala diror. Jadi untuk mengangkat madharat terpaksa itu harus diperbolehkan ya. Tapi kemudian ada aturan-aturan yang mengikutinya, yaitu tadi hasil denda itu tidak boleh menjadi pendapatan lembaga syariah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka kemudian untuk memperjelas terkait ketentuan ini, maka kita akan masuk ke dalam ketentuan umum. 1. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan juga lembaga perekonomian syariah kita kenal dengan dana TBDSP ya. TBDSP itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan ya. Tidak, dana
TBDSP. T tidak boleh, T tidak, B boleh diakui sebagai pendapatan. Adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah, tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Boleh diterima, tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan. Ini pertama. Yang kedua, lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah. Demikian juga lembaga bisnis syariah adalah lembaga badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan syariah. Kalau lembaga perekonomian syariah adalah lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian berbasis syariah. Ya. Jadi kita singkat dengan LKS, LBS, dan LPS. Saudara-saudara sekalian, dana TBDSP itu sumbernya antara lain. Pertama, jadi dana yang boleh masuk tetapi tidak boleh menjadi pendapatan atau kekayaan lembaga syariah tadi berasal satu, transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti riba. Kok bisa? Mosok sih kalau ada bank syariah yang lagi terjaga likuiditasnya, cadangan uangnya menumpuk, kemudian di sampingnya ada tetangga bank konvensional yang kekurangan duit minjam kepada lembaga keuangan syariah. Ya di konvensional itu namanya minjem ya prinsipnya intinya ya dengan bunga gitu. Ya nanti kan mesti akan memberikan imbalan berupa bunga. Lah itu kalau tidak diterima ya bagaimana? Karena memang sudah menjadi sistemnya seperti itu. Kalau diterima pun maka itu juga riba atau bunga. Sehingga boleh diterima tapi tidak boleh menjadi pendapatan atau kekayaan lembaga keuangan syariah. Kemudian antara lain juga berasal dari dana denda. Denda itu bagi nasabah yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Ada mulwafa bil iltizam. Jadi masanya mengansur, membayar cicilan, sudah jatuh tempo tidak membayar, dikenakan denda sebagaimana saya terangkan tadi. Padahal ayat Al-Quran itu tidak menganjurkan itu. Maka kemudian boleh dipungut, boleh masuk kepada boleh masuk ke lembaga keuangan, tapi tidak boleh menjadi pendapatan atau kekayaannya. Kemudian suatu saat ada dana yang tidak bisa diketahui pemiliknya, itu bisa menjadi dana TBDSP juga. Itu mau dikembalikan tidak jelas pemiliknya kemana dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi dana TDBSP. Tetapi hal itu harus setelah 1 tahun sejak diumumkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi itu saudara-saudara sekalian gambaran ya, dana yang tidak boleh menjadi pendapatan atau kekayaan lembaga syariah, baik lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah maupun lembaga perekonomian syariah gitu. Lantas harus dibagaimanakan dana tadi? Maka wajib digunakan atau disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, intinya untuk kepentingan sosial. Contohnya misalkan penanggulangan korban bencana, sarana penunjang lembaga pendidikan Islam, masjid musola, fasilitas umum, WC umum, jalan umum, ya, panti asuhan dan lain sebagainya, beasiswa itu bisa dipungut dari dana TBDSP, dana yang tidak boleh
akui sebagai pendapatan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah maupun lembaga perekonomian syariah. Untuk fakir miskin, kegiatan sosial dan yang semisalnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, namun tidak boleh untuk, kalau tadi kebolehan peruntukannya, kalau sekarang tidak boleh digunakan untuk satu promosi produk maupun iklan, branding perusahaan, sama saja nggak boleh ya. Perusahaannya promosi pakai itu, branding pakai itu ya. Kemudian pelatihan karyawan, itu juga sama saja, itu mengelabui tapi nggak benar ya. Pembayaran pajak, zakat atau wakaf perusahaan tersebut atau lembaga tersebut itu nggak boleh. Pelunasan tunggakan itu juga nggak boleh. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itu gambaran pedoman bagaimana penggunaan dana yang boleh dipungut tetapi tidak boleh menjadi pendapatan atau kekayaan lembaga syariah, baik lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan juga lembaga perekonomian syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.